Pernahkah kalian membayangkan, seseorang yang setiap hari kalian lihat mengepel lantai, seseorang yang sering kalian abaikan keberadaannya, ternyata adalah pemilik gedung tempat kalian bekerja? Inilah kisah tentang Fatah, seorang pemuda yang dianggap remeh karena seragam lusuhnya, namun memegang kunci nasib ribuan orang. Dan apa jadinya ketika seorang CEO wanita yang cantik tapi angkuh, terjebak dalam sumpah serapahnya sendiri, hingga harus menikahi petugas kebersihan yang pernah ia hina? Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Kali ini kita akan membawakan sebuah drama romantis berlatar kota Surabaya yang penuh kejutan, air mata, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengajak kalian semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Khusus bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, saya doakan dengan tulus, semoga Allah melimpahkan rezeki yang tidak putus-putus, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian berasal? Siapa tahu doa kita bisa saling terhubung dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua doa baik ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, pasang sabuk pengaman emosi kalian, ambil camilan, dan mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi di kota Surabaya bersinar terik seperti biasanya, namun hawa panas itu sama sekali tidak terasa di dalam lobi menara perkantoran elit yang menyatu dengan Tunjungan Plaza. Udara di dalam ruangan itu sejuk, wangi, dan dipenuhi oleh orang-orang berpakaian rapi yang berjalan terburu-buru mengejar waktu. Di tengah kesibukan para eksekutif muda itu, terlihat seorang pemuda dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru muda yang sedikit kebesaran. Namanya Fatah. Berbeda dengan wajah-wajah tegang di sekitarnya, Fatah justru terlihat menikmati pekerjaannya. Ia mengayunkan alat pel dengan irama santai, bibirnya bersenandung kecil menyanyikan lagu Jawa, seolah-olah ia tidak punya beban hidup sama sekali. Kacamata tebalnya sesekali melorot ke hidung, membuatnya harus membetulkannya berulang kali dengan punggung tangannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan lugu dan senyum yang terkesan bodoh itu, Fatah sedang mengamati setiap gerak-gerik manusia di gedung itu. Ia bukan sekadar membersihkan lantai, ia sedang belajar. Suasana tenang itu seketika berubah menjadi ketegangan saat pintu kaca otomatis terbuka lebar. Masuklah sosok wanita yang membuat aura di lobi itu mendadak dingin. Itu adalah Fania, pimpinan cabang perusahaan yang terkenal dengan kecantikannya yang memukau, sekaligus sifatnya yang membuat nyali karyawan ciut. Pagi itu, Fania sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi, langkah kakinya yang memakai sepatu hak tinggi berbunyi nyaring membelah keramaian. Ia tidak melihat ke arah jalan, matanya sibuk melirik jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Fatah yang sedang asyik mundur sambil mengepel, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Tepat ketika Fania berbelok tajam di dekat pilar besar, Fatah berbalik badan. Tubuhnya menyenggol sebuah pot keramik besar berisi tanaman hias. Fatah berusaha menahannya, tapi ia kalah cepat. Pot itu jatuh berantakan. Tanah basah berwarna hitam pekat muncrat ke segala arah, dan sialnya, sebagian besar gumpalan tanah kotor itu mendarat tepat di atas sepatu hak tinggi berwarna krem milik Fania. Keheningan melanda lobi seketika. Orang-orang berhenti berjalan. Fania terpaku menatap sepatunya yang kini berlumuran lumpur. Wajah cantiknya memerah padam, urat-urat halus di lehernya menegang. Ia mematikan teleponnya dengan kasar dan menatap Fatah dengan tatapan yang seolah ingin menelan pemuda itu hidup-hidup. Fatah panik bukan main. Ia segera meletakkan alat pelnya dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak melihat Ibu lewat tadi," ucap Fatah dengan suara bergetar. Tangannya mencoba membersihkan sepatu Fania dengan kain lap yang ia bawa. Fania langsung menarik kakinya menjauh seolah tangan Fatah adalah virus yang mematikan. "Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu itu," bentak Fania. Suaranya menggema di seluruh lobi, membuat beberapa resepsionis menunduk takut. "Kamu ini punya mata tidak sih? Atau kacamatamu itu cuma pajangan? Kamu tahu berapa harga sepatu ini? Gaji kamu setahun bahkan tidak akan cukup untuk mengganti sol bagian bawahnya saja," seru Fania lagi, kali ini jarinya menunjuk tepat ke wajah Fatah. Fatah hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata bosnya itu. Ia tahu ia salah,
Tapi kata-kata itu terasa begitu tajam menusuk harga dirinya. Saya akan bersihkan sampai mengkilap lagi, Bu. Tolong maafkan keteledoran saya, pinta Fatah sekali lagi dengan nada memelas. Fania tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Dibersihkan? Sepatu ini bahannya kulit asli impor. Kalau kena air pel kotor bekasmu itu, harganya langsung jatuh jadi sampah. Sama seperti nasibmu kalau kerja tidak pakai otak. Minggir. Kamu hanya menghalangi jalan saya. Tanpa belas kasihan, Fania menendang pelan ember pel Fatah hingga terguling, membuat air sabun membanjiri lantai yang baru saja dikeringkan. Ia kemudian melangkah pergi dengan satu sepatu kotor, meninggalkan Fatah yang menjadi tontonan puluhan pasang mata di lobi itu. Fatah terdiam sejenak menatap punggung Fania yang menjauh menuju lift. Perlahan, ia memungut embernya yang terguling. Namun, jika ada yang memperhatikan dengan jeli, di balik kacamata tebal itu, tatapan Fatah berubah. Bukan tatapan takut atau sedih, melainkan tatapan tajam dan penuh perhitungan, seolah ia baru saja menemukan target yang menarik. Ia membatin dalam hati bahwa kesombongan wanita itu suatu saat akan menjadi bumerang yang paling menyakitkan. Suasana di ruang rapat lantai 30 itu terasa jauh lebih mencekam daripada panasnya aspal jalanan Surabaya di siang bolong. Pendingin ruangan yang disetel maksimal, seolah tidak mampu mengusir keringat dingin yang mulai membasahi pelipis para eksekutif perusahaan. Di ujung meja panjang berbahan kayu jati yang mengkilap, duduk seorang pria parubaya dengan busana batik tulis yang sangat berwibawa. Beliau adalah Pak Broto, satu-satunya pemilik lahan di kawasan kota tua yang sedang mati-matian diincar oleh perusahaan Fania untuk proyek hotel terbaru mereka. Proyek ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan satu-satunya nyawa cadangan yang bisa menyelamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan bulan depan. Namun, negosiasi hari itu tidak berjalan mulus seperti hitungan matematika. Di atas meja, terhampar sebuah gulungan kertas tua yang warnanya sudah menguning dimakan usia. Serat-serat kertas itu dipenuhi oleh tulisan tangan beraksara aneh yang meliuk-liuk indah. Sebuah peninggalan leluhur yang ditulis dalam bahasa Sanskerta bercampur Jawa Kawi kuno. Pak Broto menatap Fania dan timnya dengan sorot mata menguji. Baginya, tanah warisan bukan soal nominal uang, melainkan soal kepada siapa amanat leluhur itu diserahkan. Saya tidak butuh uang kalian yang triliunan itu. Saya hanya butuh satu hal. Terjemahkan filosofi yang tertulis di sini. Jika kalian paham apa maksud leluhur saya tentang tanah ini, maka detik ini juga saya tanda tangani kontrak jual belinya. Tapi jika tidak, silakan angkat kaki, ucap Pak Broto dengan nada rendah namun menekan. Fania meremas tangannya di bawah meja. Ahli bahasa kuno yang sudah ia bayar mahal terjebak macet parah di Jalan Ahmad Yani dan tidak bisa dihubungi. Kepanikan mulai melanda. Jika Pak Broto keluar dari ruangan ini tanpa tanda tangan, tamatlah riwayat karir Fania dan nasib ratusan karyawannya. Melihat kekosongan itu, Kevin, manajer pemasaran yang selalu ingin terlihat menonjol, memberanikan diri untuk maju. Dengan penuh percaya diri yang sebenarnya kosong, ia mengambil gulungan kertas itu dan menyipitkan matanya, berpura-pura paham. Kevin berpikir, zaman sekarang semua bisa diselesaikan dengan teknologi, atau setidaknya menebak-nebak konteksnya agar terlihat pintar di depan Fania. Tenang saja Pak Broto, ini perkara mudah bagi tim kami, ujar Kevin dengan senyum manis yang dibuat-buat. Ia berdeham, lalu mulai berbicara omong kosong. Kalau dilihat dari bentuk hurufnya, ini sepertinya membahas tentang tata cara panen padi yang melimpah dan resep masakan kerajaan untuk syukuran. Intinya leluhur Bapak ingin tanah ini subur dan banyak makanan. Kan? Jadi cocok kalau kita bangun restoran hotel di sana. Hening. Tidak ada yang berani bernapas. Fania membelalakan matanya, merasa ada yang salah dari nada bicara Kevin yang terlalu menggampangkan. Tiba-tiba, Pak Broto menggebrak meja dengan keras. Wajahnya yang tenang berubah merah padam karena tersinggung. Ia merasa warisan sakral keluarganya baru saja dijadikan bahan lelucon murahan oleh orang yang tidak berpendidikan. Resep masakan kamu bilang? Lancang sekali mulutmu. Ini adalah ajaran hidup tentang kehormatan, dan kamu menyamakannya dengan urusan perut. Saya salah datang ke sini. Ternyata perusahaan ini isinya hanya orang-orang dangkal yang tidak punya budaya. Pak Broto segera berdiri dan membereskan barang-barangnya dengan kasar. Situasi berubah menjadi bencana. Fania pucat pasi,
Ia segera berdiri menghalangi jalan Pak Broto, mencoba memohon kesempatan kedua, meski harga dirinya serasa diinjak-injak. Namun di tengah kekacauan itu, pintu ruang rapat terbuka pelan. Fatah, sang office boy yang tadi pagi dimaki-maki, masuk dengan nampan berisi kopi dan camilan, tanpa tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam kandang singa yang sedang mengamuk. Kehadiran Fatah di ambang pintu seolah menjadi anomali di tengah badai emosi yang sedang melanda ruangan itu. Aroma kopi panas yang ia bawa di atas nampan beradu dengan hawa kemarahan yang pekat. Dengan langkah canggung, Fatah mencoba meletakkan cangkir-cangkir itu di meja samping, berusaha agar denting keramik tidak memperburuk suasana. Namun, matanya yang tajam di balik lensa kacamata tebal itu tidak sengaja menangkap tampilan layar proyektor yang masih menyala. Di sana, terpampang jelas foto digital dari gulungan naskah kuno yang menjadi sumber keributan. Fatah tertegun sejenak. Bibirnya sedikit terbuka, dan tanpa sadar, ia menggelengkan kepalanya pelan. Ingatan masa kecilnya tentang pelajaran sastra Jawa kuno yang diajarkan oleh kakeknya langsung menyeruak. Itu adalah bait-bait indah tentang kepemimpinan, bukan resep makanan seperti yang dikarang bebas oleh Kevin tadi. Itu serat wulangreh pupu dandang gula, bukan resep masakan, gumam Fatah sangat pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara AC, namun telinga Fania yang sedang sensitif karena stres berat menangkap gumaman itu dengan jelas. Bagi Fania, gumaman Fatah itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api. Ia merasa office boy ini sedang ikut menertawakan kegagalannya. Sudahlah dipermalukan di depan klien, sekarang ia harus mendengar celotehan sok tahu dari tukang pel yang tadi pagi mengotori sepatunya. Emosi Fania yang sudah diubun-ubun akhirnya meledak tak terkendali. Ia berbalik badan dan menumpahkan seluruh kekesalannya kepada sasaran yang paling lemah di ruangan itu. "Heh, kamu. Siapa yang suruh kamu bicara?" bentak Fania keras, membuat Fatah tersentak dan nyaris menjatuhkan nampan di tangannya. "Kamu pikir kamu siapa? Profesor sastra? Dosen sejarah? Kamu itu cuma office boy. Tugasmu cuma memastikan lantai bersih dan kopi tersedia, bukan ikut campur urusan bisnis miliaran rupiah. Tahu apa kamu soal naskah kuno? Baca alfabet saja mungkin kamu masih mengeja." Ruangan menjadi sunyi senyap. Pak Broto yang tadi hendak marah, kini terdiam melihat betapa histerisnya CEO muda itu. Fania, yang merasa harga dirinya sudah hancur lebur di depan klien, merasa perlu melampiaskan rasa frustrasinya lebih jauh. Ia ingin membuktikan bahwa dunia ini punya hierarki, dan orang seperti Fatah tidak punya tempat untuk bersuara. Dengan napas memburu dan mata yang berkilat marah, Fania melontarkan kalimat yang kelak akan ia sesali seumur hidupnya. "Asal kamu tahu ya, kalau otak udang sepertimu benar-benar bisa membaca tulisan keriting ini, dan bisa menjelaskan artinya sampai Pak Broto puas dan batal pergi." Fania menunjuk wajah Fatah dengan telunjuk yang gemetar, suaranya meninggi hingga terdengar ke lorong luar ruangan. "Detik ini juga, di depan semua saksi di sini, saya akan tulis surat pernyataan hitam di atas putih, bahwa saya, Fania, rela menjadi istrimu." Pernyataan itu menggantung di udara, berat dan mencekam. Kevin yang duduk di sudut ruangan tersenyum licik. Diam-diam, tangannya merogoh saku celana, menyalakan fitur perekam suara di ponselnya. Ia tahu ini adalah momen emas. Fania baru saja mempertaruhkan masa depannya pada sebuah kemungkinan yang menurut logika siapapun adalah nol besar. Mana mungkin seorang office boy lulusan sekolah dasar bisa menerjemahkan bahasa kawi tingkat tinggi? Bagi Fania, ini adalah ejekan sarkasme. Namun bagi takdir, ini adalah sebuah undangan resmi. Tantangan gila itu menggema di seluruh penjuru ruangan, menciptakan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada Fatah. Secara logika, seorang office boy yang waras seharusnya akan gemetar ketakutan, meminta maaf, lalu lari terbirit-birit keluar dari ruangan untuk menyelamatkan pekerjaannya. Fania pun mengharapkan hal yang sama. Ia menunggu Fatah menangis atau memohon ampun, yang akan menjadi kemenangan kecil bagi egonya yang sedang terluka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Fatah tidak lari. Perlahan, ia meletakkan nampan kopi yang sedari tadi dipegangnya ke atas meja samping dengan sangat hati-hati. Ia menegakkan punggungnya yang biasanya membungkuk, dan untuk sesaat, aura konyol yang selalu melekat padanya seakan menguap begitu saja. Di balik kacamata tebalnya,
Sorot mata Fatah berubah menjadi tenang, dalam, dan penuh percaya diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas hinaan Fania, ia melangkah pasti menuju papan tulis putih yang berada tepat di samping layar proyektor. Fania terperangah, mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Kevin menahan napas, matanya melotot tak percaya. Fatah mengambil sebuah spidol hitam. Dengan gerakan tangan yang luwes dan tegas, ia mulai menulis di papan putih itu. Bunyi decit spidol memecah kesunyian, menggoreskan huruf demi huruf yang merangkai sebuah kalimat terjemahan. Tulisan tangannya ternyata sangat rapi, berbanding terbalik dengan penampilannya yang urakan. Setelah selesai menulis, Fatah berbalik menghadap Pak Broto. Ia tidak berbicara dengan bahasa Indonesia pasaran, melainkan menggunakan bahasa Jawa krama inggil yang sangat halus dan sopan. Sebuah tingkatan bahasa yang bahkan anak muda zaman sekarang pun jarang ada yang menguasainya. Mohon maaf jikalau saya lancang, Bapak, ucap Fatah dengan nada rendah yang berwibawa. Naskah ini bukan tentang makanan. Ini adalah Serat Astabrata, ajaran kepemimpinan tentang elemen alam. Kalimat di baris ketiga itu berbunyi, Sapa sira sapa ingsun, ajining diri dumunung ana ing lathi. Artinya, pemimpin sejati bukanlah dia yang duduk di singgasana emas sambil menunjuk-nunjuk, melainkan dia yang berani mengotori kakinya demi memakmurkan rakyatnya. Kehormatan seseorang bukan terletak pada hartanya, tapi pada lidah dan janjinya. Penjelasan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Kevin ternganga lebar. Wajah Fania pucat pasi seolah darah berhenti mengalir ke kepalanya. Ia tidak hanya terkejut karena Fatah bisa membaca naskah itu, tapi ia merasa tertampar keras oleh makna filosofi yang baru saja diucapkan, sebuah sindiran telak bagi dirinya yang angkuh. Reaksi Pak Broto sungguh dramatis. Pria tua itu gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati Fatah dan menepuk bahu pemuda itu dengan penuh haru. Benar 100% benar. Suara Pak Broto serak menahan tangis. Sudah puluhan tahun saya mencari orang yang paham wasiat kakek saya ini. Ternyata, mutiara itu justru tersembunyi di balik seragam petugas kebersihan. Tanpa membuang waktu, Pak Broto kembali ke meja, mengambil pena mahalnya, dan langsung menandatangani kontrak kerjasama di depan mata Fania yang masih membatu. Perusahaan selamat. Proyek triliunan rupiah berhasil didapatkan. Tapi bagi Fania, dunia serasa runtuh. Kemenangan bisnis ini terasa hambar karena di telinganya kini terngiang-ngiang kembali kalimat fatal yang baru saja ia ucapkan beberapa menit lalu, "Aku rela jadi istrimu." Dan saat Fatah menoleh ke arahnya, Fania tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rapat yang menegangkan itu akhirnya bubar. Pak Broto pulang dengan senyum lebar, Kevin keluar ruangan dengan wajah masa menahan malu. Sementara Fania bergegas setengah berlari menuju satu-satunya tempat di kantor itu di mana ia bisa menyembunyikan wajahnya, pantry. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena jantungnya berdetak tidak karuan antara rasa lega perusahaan selamat dan rasa ngeri akan janji konyol yang ia ucapkan. Fania menyalakan mesin kopi dengan tangan gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi buruk. Atau setidaknya, ia bisa berpura-pura lupa ingatan. Namun, ketenangan semu itu hancur seketika saat terdengar suara langkah kaki yang mendekat, diikuti bunyi klik pintu pantry yang dikunci dari dalam. Fania menoleh cepat. Di sana, berdiri Fatah. Masih dengan seragam office boy-nya yang lusuh, namun kali ini tidak ada lagi senyum bodoh di wajahnya. Fatah melangkah maju perlahan, membuat Fania refleks mundur hingga punggungnya menabrak dinding dingin di samping kulkas. Ruangan itu sempit, dan keberadaan Fatah yang tiba-tiba terasa begitu dominan membuat oksigen seolah menipis. "Mau apa kamu? Keluar." "Saya sedang tidak mau diganggu," seru Fania, berusaha mempertahankan wibawanya meski suaranya terdengar sumbang. Fatah tidak berhenti. Ia terus maju hingga jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal. Dengan satu gerakan cepat, Fatah menempelkan telapak tangannya ke dinding, tepat di samping telinga Fania, mengurung wanita itu dalam kungkungan lengannya. Fania terkesiap, matanya membelalak kaget. Ini pertama kalinya ia melihat mata Fatah sedekat ini, mata yang ternyata berwarna coklat gelap dan tajam, sangat kontras dengan penampilannya yang culun. "Bu Fania," bisik Fatah pelan, suaranya rendah dan berat, "ibu saya di kampung sudah sering bertanya, kapan saya bawa calon istri.
Jadi, kapan kita ke kawah? Besok pagi saya kosong sebelum jam mengepel lantai. Wajah Fania memerah padam, campuran antara marah dan malu yang luar biasa. Ia mendorong dada Fatah sekuat tenaga, namun tubuh pemuda itu kokoh seperti batu karang. Jangan gila kamu, desis Fania dengan napas tertahan. Kamu pikir saya serius? Itu cuma figure of speech. Majas hiperbola. Strategi bisnis supaya Pak Broto tidak pergi. Jangan mimpi di siang bolong. Sadar diri dong, kamu itu siapa dan saya siapa. Fania merogoh tasnya dengan panik, mengeluarkan buku cek dan sebuah pena. Kamu mau uang kan? Ini, sebut saja angkanya. 10 juta? 50 juta? Saya kasih sekarang juga sebagai bonus karena kamu tadi kebetulan hoki bisa baca tulisan itu. Ambil uangnya, lalu lupakan omong kosong soal pernikahan itu. Kita anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Fatah menatap lembaran cek kosong yang disodorkan Fania, lalu tertawa kecil. Ia menepis pelan tangan Fania. Maaf Bu, saya orang miskin, tapi harga diri saya tidak dijual. Ucap Fatah, kali ini menatap lurus ke manik mata Fania. Seorang pemimpin dipegang janjinya, bukan uangnya. Tadi Ibu bilang di depan semua orang kalau Ibu rela jadi istri saya. Saya pegang kata-kata itu. Kalau Ibu ingkar, berarti Ibu mengakui kalau Ibu bukan pemimpin yang punya kehormatan. Fatah menarik tangannya dan mundur selangkah, mengembalikan ruang gerak Fania. Sebelum berbalik pergi membawa nampan kotor, ia sempat menoleh sekilas sambil tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. Pikirkan baik-baik, Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Fatah melenggang keluar santai, meninggalkan Fania yang merosot lemas ke lantai pantry. Kakinya terasa seperti jeli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang ratu CEO yang angkuh itu merasa kalah telak, diskakmat oleh pion kecil yang ia remehkan. Jika Fania berpikir masalahnya akan selesai dengan memberi Fatah uang tutup mulut, ia salah besar. Masalah yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini datang dari benda pipi bercahaya di genggamannya. Kevin, si manajer bermuka dua itu, ternyata tidak hanya merekam kejadian di ruang rapat, tetapi juga menyebarkannya ke grup percakapan kantor. Dalam hitungan jam, video Fania yang berteriak lantang, "Aku rela jadi istrimu," sudah menjadi konsumsi publik, bahkan mulai merembet ke akun-akun gosip lokal Surabaya. Ponsel Fania berdering tanpa henti. Notifikasi meledak. Dan yang paling membuat jantungnya mau copot adalah telepon dari ayahnya sendiri, sang komisaris utama. Dengan tangan gemetar, Fania mengangkat telepon itu, bersiap untuk dimarahi habis-habisan karena dianggap mencoreng nama baik keluarga. Namun, takdir sepertinya senang mempermainkan Fania hari itu. Suara ayahnya di seberang sana justru terdengar riang gembira. Beliau mengira Fania akhirnya menemukan jodoh dan melakukan aksi romantis yang sensasional demi cinta. Ayahnya bahkan mendesak agar Fania segera membawa calon mantu itu ke acara keluarga. Fania lemas. Ia terjebak. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya bahwa calon mantu itu adalah seorang office boy yang tadi pagi ia siram dengan air pel. Jika ia membantah sekarang, ia akan dicap pembohong oleh publik dan mengecewakan ayahnya. Tidak ada pilihan lain. Fania harus memutar otak. Ia memanggil Fatah kembali ke ruangannya yang dingin dan luas. Saat Fatah masuk, Fania sudah duduk di kursi kebesarannya dengan wajah yang sudah kembali angkuh, meski matanya menyeratkan kelelahan. Ia melempar sebuah map ke atas meja. Dengar baik-baik, Fatah. Karena video bodoh itu sudah viral dan ayah saya mendesak. Saya tidak bisa menarik ucapan saya begitu saja. Kita akan bermain sandiwara, ucap Fania tegas. Matanya menatap tajam Fatah yang berdiri santai dengan tangan di belakang punggung. Sandiwara apa, Bu? Tanya Fatah polos. Kita akan menjadi tunangan pura-pura. Pacar sewaan. Hanya untuk meredam gosip dan menenangkan ayah saya. Tapi, jangan senang dulu. Ada syarat mutlak yang harus kamu penuhi. Fania berdiri, berjalan mengelilingi Fatah sambil menatapnya dari ujung rambut yang berantakan sampai ujung sepatu yang retak-retak dengan tatapan menilai. Minggu depan, sepupu saya akan melangsungkan pesta pernikahan mewah di Hotel Majapahit. Semua sosialitas Surabaya, kolega bisnis, dan keluarga besar saya akan hadir. Kamu harus mendampingi saya sebagai pasangan saya. Fania tersenyum miring,
Yakin ini adalah kartu asnya untuk menyingkirkan Fatah. Syaratnya sederhana. Kamu harus bisa berbaur. Kamu harus tampil layaknya pria berkelas yang pantas bersanding dengan saya. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Salah bicara, salah makan, atau terlihat kampungan sedikit saja, perjanjian batal. Kamu harus mengakui ke semua orang bahwa kamu yang menipu saya. Lalu kamu angkat kaki dari perusahaan ini selamanya. Bagaimana? Berani terima tantangan ini? Fania yakin 100% Fatah akan mundur. Mana mungkin seorang office boy yang makan di warteg bisa paham etika table manner dan gaya hidup kelas atas dalam waktu seminggu? Itu mustahil. Namun, Fatah justru tersenyum lebar, menampilkan deretan giginya yang rapi. Baik, Bu. Saya terima tantangannya. Tapi ingat, kalau saya berhasil, Ibu tidak boleh lagi memanggil saya office boy di luar kantor. Panggil saya sayang. Fania mendengus kesal. Wajahnya memerah lagi. Jangan mimpi. Siapkan dirimu untuk gagal, Fatah. Malam minggu di Pakuan Mall, pusat perbelanjaan terbesar dan termewah di Surabaya, dipadati oleh pengunjung yang ingin menghabiskan akhir pekan. Di antara kerumunan manusia yang berlalu lalang dengan pakaian modis, terlihat pemandangan yang cukup kontras. Fania berjalan cepat dengan langkah lebar, sementara Fatah tergopoh-gopoh mengikuti di belakangnya, masih mengenakan kemeja flanel kotak-kotak lusuh dan celana bahan yang kedodoran. Beberapa pasang mata menatap mereka dengan heran, bertanya-tanya mengapa wanita sekelas Fania berjalan bersama pria yang penampilannya lebih mirip orang yang salah masuk mall. Fania menyeret Fatah masuk ke dalam sebuah butik jas pria eksklusif asal Italia. Pelayan toko yang awalnya hendak menyapa ramah, seketika mengerutkan kening saat melihat Fatah. Tatapan meremehkan itu sangat jelas. Seolah kehadiran Fatah bisa menurunkan grade toko mereka. Fania yang menyadari hal itu langsung menatap tajam sang pelayan, memberikan isyarat dingin untuk tidak banyak tanya. Carikan setelan Tuxedo slim fit warna midnight blue ukuran 40. Sekarang, perintah Fania tegas. Pelayan itu buru-buru pergi. Tak lama kemudian, Fania melempar setelan jas mahal itu ke dada Fatah. Sana ganti. Jangan keluar sebelum rapi. Ingat, malam ini kamu bukan Fatah si office boy, tapi Fatah tunangan Fania Wijaya. Jangan bikin malu, ancam Fania. Fatah hanya mengangguk patuh dan menghilang di balik tirai ruang ganti. Fania menunggu di sofa bludru, sambil mengetuk-ngetukkan kakinya tidak sabar. Ia sudah menyiapkan mental untuk melihat Fatah terlihat konyol, seperti badut yang dipaksa memakai baju pangeran. Ia bahkan sudah menyusun kalimat ejekan di kepalanya. Namun, 5 menit kemudian, tirai ruang ganti tersibak. Fania menoleh malas, bersiap untuk tertawa. Tapi tawa itu tercekat di tenggorokan, mati seketika. Waktu seolah berhenti berputar. Sosok yang keluar dari sana bukanlah Fatah yang ia kenal. Setelan jas mahal itu membalut tubuh Fatah dengan sempurna, menampilkan postur tubuh tegap dan bahu lebar yang selama ini tersembunyi di balik seragam kerja yang kebesaran. Kemeja putih bersih yang pas badan menonjolkan dada bidangnya. Fatah menyisir rambutnya sedikit ke belakang dengan jari, meski kacamata tebalnya masih bertengger di hidung, auranya berubah total. Ia terlihat gagah, berwibawa, dan tampan. Fania terpaku. Mulutnya sedikit terbuka, matanya tidak berkedip menelusuri penampilan Fatah dari ujung kaki hingga kepala. Jantungnya yang biasanya tenang, tiba-tiba berdetak 2 kali lebih cepat tanpa izin. Fatah berjalan mendekat ke arah cermin besar di depan Fania, lalu menoleh sambil tersenyum miring. "Bagaimana, Bu? Masih terlihat seperti tukang pel?" tanya Fatah. Fania tersentak dari lamunannya, wajahnya mendadak terasa panas. Ia buru-buru berdiri untuk menutupi kegugupannya. Biasa saja. Dasimu miring." "Dasar ceroboh," elak Fania gugup. Tanpa sadar, Fania melangkah maju. Tangannya terulur untuk membenarkan simpul dasi di leher Fatah. Jarak mereka kini begitu dekat, hanya tinggal beberapa sentimeter. Fania bisa mencium aroma kolon maskulin yang menguar dari tubuh Fatah, bercampur dengan aroma kain baru. Napasnya tertahan saat ia merasakan hembusan napas hangat Fatah di keningnya. "Bu," bisik Fatah pelan, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Hati-hati. Kalau Ibu menatap saya sedekat ini terus,
nanti bisa jatuh cinta beneran loh. Fania langsung tersadar. Ia menarik tangannya seolah tersengat listrik dan mundur 2 langkah dengan wajah merah, padam seperti kepiting rebus. Jangan GR kamu. Ini demi profesionalitas. Cepat bayar maksud saya, cepat bungkus. Kita pergi dari sini. Fania berbalik badan dan berjalan cepat keluar toko, meninggalkan Fatah yang tersenyum geli melihat tingkah bosnya yang salah tingkah. Malam itu, Fania menyadari satu hal yang berbahaya. Fatah mungkin bukan sekadar office boy biasa. Setelah sesi belanja yang menguras emosi dan dompet di Pakuwon Mall, langit Surabaya sudah gelap sempurna. Fania melirik jam tangannya, perutnya berbunyi pelan meminta diisi. Sebagai CEO yang terbiasa hidup teratur, ia sudah membayangkan akan makan malam di restoran fine dining dengan AC dingin dan pelayan berdasi kupu-kupu. Namun, Fatah punya rencana lain. Malam ini, ia menagih bayaran atas jasanya menjadi boneka percobaan pakaian tadi. Bukannya melajukan mobil ke arah restoran mewah, Fatah justru meminta supir Fania berhenti di sebuah kawasan pinggir jalan yang ramai, penuh asap bakaran, dan suara pengamen jalanan. Di depan mereka berdiri sebuah warung tenda sederhana dengan spanduk bertuliskan, tahu tek legendaris. Fania menatap tempat itu dengan tatapan horor. Asap penggorengan mengepul tebal, orang-orang duduk berdesakan di bangku kayu panjang, dan suara denting sendok beradu piring terdengar riuh. Kamu bercanda, kan? Kamu mau mengajak saya makan di sini? Di pinggir selokan? Protes Fania sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Ini tidak higienis, Fatah. Banyak debu jalanan. Kamu mau meracuni atasanmu sendiri? Fatah tertawa santai sambil turun dari mobil, sama sekali tidak peduli dengan setelan jas mahalnya yang kini kontras dengan lingkungan sekitar. Ayolah, Bu. Katanya pemimpin itu harus merakyat. Bagaimana ibu mau tahu perasaan karyawan kalau makanan rakyat saja ibu jijik? Tahu tek di sini rasanya juara 1 se-Surabaya. Percaya sama lidah office boy ibu ini, bujuk Fatah sambil membukakan pintu untuk Fania. Dengan berat hati dan wajah cemberut, Fania akhirnya turun. Ia duduk di ujung bangku kayu dengan sangat hati-hati, takut rok mahalnya kotor. Saat sepiring tahu tek lengkap dengan lontong, tauge, kerupuk, dan siraman bumbu petis hitam pekat tersaji di depannya, Fania menatapnya curiga seperti menatap bom waktu. Cobain dulu, Bu. Jangan dilihatin terus. Nanti tahunya minder. Goda Fatah yang sudah melahap porsinya dengan nikmat. Fania menyendok sedikit dengan ragu. Namun begitu bumbu petis yang gurih dan manis itu menyentuh lidahnya, matanya membelalak. Ternyata rasanya luar biasa enak. Lapar mengalahkan gengsi, Fania mulai makan dengan lahap. Masalahnya, ia lupa satu hal, Fatah memesankan level pedas, mercon, untuk mengerjainya sedikit. Baru 5 suapan, wajah Fania langsung memerah padam. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia megap-megap kepedasan, tangannya sibuk mengipasi lidahnya yang terasa terbakar. Pedas. Air. Mana air? Seru Fania panik, air matanya mulai menggenang. Fatah yang melihat itu bukannya tertawa, malah dengan sigap menyodorkan segelas es teh manis miliknya. Fania langsung menyambarnya dan meminumnya sampai tandas. Napasnya masih memburu. Melihat Fania yang berantakan, lipstiknya sedikit luntur, rambutnya lepek karena keringat, dan matanya berair, Fatah tersenyum lembut. Tanpa permisi, Fatah mengambil tisu dan menyeka butiran keringat di dahi Fania dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati. Fania terpaku, merasakan sentuhan tangan Fatah yang hangat di kulitnya. Dunia yang bising di sekitar mereka seolah senyap seketika. Ibu kalau lagi makan belepotan begini, kelihatannya lebih manusiawi. Lebih cantik daripada saat marah-marah di kantor, ucap Fatah tulus, matanya menatap lekat ke dalam mata Fania. Fania terdiam, jantungnya berdegup kencang bukan karena pedas, tapi karena perlakuan sederhana itu. Di warung tenda pinggir jalan yang berisik itu, tembok tinggi yang dibangun Fania untuk melindungi hatinya, perlahan mulai retak oleh kehangatan seorang office boy. Jam dinding digital di lobi kantor menunjukkan pukul 10 malam. Gedung pencakar langit itu kini sunyi, hanya menyisakan deru halus mesin pendingin sentral yang bekerja lembur. Fania dan Fatah baru saja kembali ke kantor untuk mengambil berkas penting yang tertinggal sebelum besok pagi dibawa ke pertemuan direksi.
Suasana di antara mereka sedikit canggung setelah momen makan malam yang tidak terduga tadi. Vania berjalan cepat di depan, berusaha menutupi perasaannya yang campur aduk dengan kembali memasang topeng profesionalnya yang dingin. Namun, mereka tidak sadar bahwa ada sepasang mata yang mengawasi dari balik layar monitor di ruang keamanan. Kevin, sang manajer pemasaran, belum pulang. Ia sengaja menunggu momen ini. Rasa cemburu membakar hatinya melihat Vania, wanita yang selama ini ia idam-idamkan, justru pergi berduaan dengan seorang office boy rendahan. Ego Kevin terluka parah. Di benaknya yang licik, ia menyusun sebuah skenario klise. Ia akan membuat Vania ketakutan setengah mati, lalu ia akan muncul sebagai pahlawan penyelamat yang gagah berani. Kevin menyelinap masuk ke ruang panel listrik di basement dengan senyum menyeringai. Ia tahu betul Vania memiliki fobia akut terhadap kegelapan dan ruang sempit. Sebuah rahasia kecil yang pernah ia dengar dari asisten pribadi Vania. Sementara itu, di lantai dasar, Vania menekan tombol lift. Pintu logam itu terbuka, memantulkan bayangan mereka berdua. Cepat masuk, Fatah. Saya mau pulang dan mandi. Bau asap warung tadi menempel di baju mahal saya, keluh Vania sambil melangkah masuk ke dalam kotak besi itu. Fatah hanya tersenyum maklum dan mengikuti langkah bosnya. Pintu lift tertutup perlahan, mengisolasi mereka dari dunia luar. Angka di panel indikator mulai berganti naik. 1, 2, 3, 10. Tepat saat lift meluncur di antara lantai 15 dan 16, Kevin di ruang panel menarik tuas sekring utama jalur lift eksekutif. Hentakan keras terjadi tiba-tiba. Lift itu berguncang hebat seolah ditarik paksa oleh gravitasi, lalu berhenti mendadak dengan sentakan yang membuat lutut goyah. Detik berikutnya, lampu penerangan di dalam lift mati total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti mereka tanpa ampun, menyisakan kekosongan yang mencekam. Suara dengung mesin mati, digantikan oleh kesunyian yang memekakan telinga. Vania menjerit tertahan. Tubuhnya membeku seketika. Bagi orang biasa, mati lampu di lift mungkin hanya gangguan teknis yang menjengkelkan. Tapi bagi Vania, ini adalah neraka. Memori masa kecil saat ia terkunci di gudang gelap kembali menghantam pikirannya seperti ombak pasang. Dadanya terasa sesak, seolah oksigen di dalam kotak besi itu disedot habis dalam sekejap. Fatah. Panggil Vania dengan suara tercekat, tangannya menggapai-gapai udara kosong dengan panik. Jangan diam saja. Nyalakan lampunya. Saya tidak bisa napas, gelap tolong. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas Vania yang semakin memburu dan tidak beraturan. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Kakinya lemas, ia merosot jatuh ke lantai lift yang dingin, meringkuk memeluk lututnya sendiri sambil menutup telinga rapat-rapat, berusaha mengusir monster imajinasi yang mulai muncul di kepalanya. Rencana jahat Kevin berhasil dengan sempurna. Vania kini berada di titik terlemahnya, rapuh dan tak berdaya. Di tengah kegelapan pekat yang seolah menghimpit dada, isak tangis Vania terdengar semakin memilukan. Ia bukan lagi seorang CEO yang ditakuti ribuan karyawan, melainkan hanya seorang gadis kecil yang ketakutan, meringkuk tak berdaya menghadapi trauma masa lalunya. Napasnya pendek-pendek dan cepat, seakan udara di dalam kotak besi itu telah habis disedot keluar. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tulang punggungnya, membuatnya menggigil hebat. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih menembus kegelapan itu. Bukan cahaya lampu lift yang menyala kembali, melainkan cahaya dari senter ponsel. Sumber cahaya itu tidak diarahkan ke wajah Vania yang berantakan, melainkan dipantulkan ke langit-langit lift, menciptakan pendaran cahaya yang lembut dan tidak menyilaukan. Fatah tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Ia perlahan menurunkan tubuhnya, duduk bersila di lantai dingin tepat di samping Vania. Dengan gerakan yang sangat tenang dan hati-hati, seolah sedang menjinakkan merpati yang terluka, Fatah meraih bahu Vania yang gemetar. Tarik napas, Bu. Pelan-pelan 1, 2, 3. Suara Fatah terdengar begitu dekat, rendah, dan sangat stabil. Tidak ada nada panik sedikit pun di sana. Suara itu menjadi satu-satunya pegangan Vania di tengah badai kepanikan yang melandanya. Vania masih kesulitan mengendalikan dirinya. Refleks bertahan hidupnya mengambil alih. Tanpa sadar, ia menabrakkan tubuhnya ke arah Fatah, memeluk pinggang pemuda itu erat-erat, dan membenamkan wajahnya ke dada bidang sang office boy. Ia butuh sandaran,
Ia butuh perlindungan, dan saat itu, Fatah adalah satu-satunya benteng yang ia miliki. Fatah tidak menolak. Ia justru mengeratkan pelukannya, satu tangannya menepuk-nepuk punggung Fania dengan irama teratur yang menenangkan, sementara tangan lainnya tetap memegang ponsel agar cahaya tidak padam. Ibu aman. Ada saya di sini. Gelap itu cuma ketiadaan cahaya, Bu, bukan monster. Selama saya masih bernapas, tidak akan ada yang bisa menyakiti ibu di sini, bisik Fatah lembut tepat di telinga Fania. Aroma tubuh Fatah yang maskulin, perpaduan antara wangi sabun sereh yang sederhana dan kolon mahal sisa makeover tadi, perlahan masuk ke indera penciuman Fania, menggeser rasa takut yang mencekam. Kehangatan tubuh Fatah menjalar, mencairkan kebekuan di hati Fania. Untuk mengalihkan perhatian bosnya, Fatah mulai bercerita. Bukan tentang pekerjaan atau saham, melainkan cerita konyol tentang masa kecilnya di desa yang suka mengejar kunang-kunang di sawah yang gelap gulita. Cerita itu sederhana, lucu, dan disampaikan dengan nada jenaka yang membuat otot-otot tegang Fania perlahan mengendur. Perlahan namun pasti, isak tangis Fania mereda, berganti dengan deru napas yang teratur. Di dalam kotak besi yang sempit dan gelap itu, strata sosial mereka runtuh tak bersisa. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, yang ada hanya seorang pria yang melindungi wanitanya. Rasa aman yang luar biasa menyelimuti Fania, rasa nyaman yang belum pernah ia temukan bahkan di kasur empuk apartemen mewahnya sekalipun. Dan di bahu seorang office boy yang dulu ia hina itulah, sang ratu CEO yang angkuh akhirnya memejamkan mata dan tertidur pulas karena kelelahan, melupakan gengsinya untuk satu malam. Seminggu telah berlalu sejak insiden di dalam lift yang mengubah segalanya. Malam yang dinanti-nantikan pun tiba. Ballroom Hotel Majapahit, sebuah hotel bersejarah yang menjadi ikon kemewahan kota Surabaya, kini dipenuhi oleh kaum elit. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha papan atas dan sosialita, saling bertegur sapa dengan gelas sampanye di tangan, memamerkan perhiasan dan busana terbaik mereka. Fania memasuki ruangan itu dengan menggandeng lengan Fatah. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena pesona pesta itu, melainkan karena rasa cemas yang luar biasa. Meski Fatah terlihat sempurna dalam balutan tuxedo hitamnya, Fania tetap takut jika, sifat asli, Fatah sebagai office boy akan muncul dan membuatnya menjadi bahan tertawaan satu kota. Namun, Fatah justru terlihat sangat tenang. Ia berjalan dengan punggung tegak, menebar senyum sopan namun berkelas, seolah ia terlahir untuk berada di tengah kemewahan ini. Di sudut ruangan, Kevin menatap pemandangan itu dengan mata menyala karena cemburu. Ia tidak terima melihat Fania, wanita yang selama ini ia kejar, justru terlihat serasi bersanding dengan seorang petugas kebersihan. Otak liciknya kembali bekerja. Ia melihat sebuah grand piano berwarna putih yang berdiri anggun di atas panggung kecil di tengah ruangan. Sebuah ide jahat pun muncul. Kevin yakin, tangan kasar yang biasa memegang kain pel tidak mungkin bisa menari di atas tuts piano. Dengan langkah percaya diri, Kevin naik atas panggung dan mengambil alih mikrofon dari pembawa acara. "Selamat malam hadirin sekalian," suara Kevin menggema, menarik perhatian seluruh ruangan. "Malam ini sangat spesial karena kita kedatangan pasangan baru yang sedang hangat dibicarakan. Ibu Fania Wijaya dan tunangannya, Pak Fatah. Kabarnya, Pak Fatah ini punya bakat seni yang luar biasa. Bagaimana kalau kita minta beliau mempersembahkan sebuah lagu dengan piano ini untuk membuktikan rasa cintanya pada Ibu Fania?" Tepuk tangan riuh terdengar, namun bagi Fania, itu terdengar seperti vonis hukuman mati. Wajahnya pucat. Ia menatap Kevin dengan tatapan memohon untuk berhenti, lalu beralih menatap Fatah dengan panik. "Fatah, jangan ke sana. Kita pulang saja. Bilang kamu sakit perut atau tangannya kram," bisik Fania gemetar. Namun, Fatah justru menepuk pelan punggung tangan Fania yang dingin. "Percaya sama saya, Bu. Calon suami ibu tidak akan bikin malu," ucap Fatah lembut. Tanpa ragu, Fatah berjalan naik ke panggung. Ia duduk di bangku piano, membetulkan posisi duduknya, dan meletakkan jari-jarinya di atas tuts hitam putih itu. Hening sejenak. Kevin tersenyum menyeringai, bersiap melihat Fatah menekan tombol yang salah dan menghasilkan bunyi sumbang. Namun, detik berikutnya, keajaiban terjadi. Jari-jari Fatah mulai bergerak lincah,
menekan tuts dengan kelembutan dan kekuatan yang seimbang. Melodi indah dari karya klasik Kiruma, River Flows in You, mengalun memenuhi ruangan. Bukan permainan amatir, melainkan permainan tingkat tinggi yang penuh perasaan. Setiap nadanya seolah bercerita, mengalir lembut namun menusuk hati. Senyum di wajah Kevin luntur seketika, berganti dengan rahang yang mengeras. Para tamu terdiam, terpukau oleh keindahan musik itu. Sementara Vania, ia berdiri terpaku di tempatnya. Matanya berkaca-kaca menatap sosok pria di atas panggung itu. Ia tidak melihat seorang office boy lagi. Yang ia lihat adalah seorang pria penuh kejutan yang entah bagaimana, perlahan mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Malam itu, bukan Fatah yang dipermalukan, tapi hati Vania yang perlahan ditaklukkan. Euforia kekaguman di ballroom itu sayangnya tidak bertahan lama. Tepuk tangan meriah yang baru saja Fatah terima bagaikan bensin yang menyiram api kecemburuan di hati Kevin. Manajer pemasaran itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa rencananya untuk mempermalukan Fatah justru menjadi panggung pembuktian bagi sang office boy. Dengan hati yang dipenuhi dengki, Kevin menyelinap keluar dari kerumunan menuju ruang ganti khusus tamu VVIP, tempat di mana tas ransel lusuh milik Fatah tersimpan, satu-satunya benda yang masih menunjukkan identitas aslinya sebagai rakyat jelata malam itu. Tak lama kemudian, Kevin kembali ke tengah pesta dengan wajah panik yang dibuat-buat. Ia meminta musik dihentikan. "Tolong perhatiannya sebentar. Ada kejadian darurat," teriak Kevin, suaranya bergetar penuh drama. "Jam tangan Rolex edisi terbatas saya, warisan keluarga seharga 500 juta rupiah, hilang. Padahal baru saja saya letakkan di meja rias ruang ganti." Kepanikan melanda. Para tamu saling pandang curiga. Kevin, dengan mata liciknya, langsung menatap tajam ke arah Fatah yang berdiri tenang di samping Vania. "Saya tidak mau menuduh sembarangan," ujar Kevin lantang, memastikan semua orang mendengar, "tapi di ruangan itu hanya ada barang-barang milik kita dan tas milik tunangan Ibu Vania. Kita semua tahu latar belakang dia sebenarnya siapa, kan? Maaf saja, tapi naluri orang yang sedang kesusahan uang kadang bisa nekat." Vania tersentak. "Jaga bicaramu, Kevin. Fatah bersamaku sepanjang waktu," belanya, meski ada sedikit keraguan yang menyelinap di hatinya. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Kalau bersih, kenapa risih?" tantang Kevin. Tanpa menunggu persetujuan, Kevin memerintahkan petugas keamanan hotel untuk membawa tas ransel Fatah ke tengah ruangan. Di depan ratusan pasang mata, tas itu dibuka dan isinya ditumpahkan ke lantai. Baju ganti kumal, botol minum plastik bekas, dan sebuah jam tangan Rolex emas yang berkilauan menggelinding keluar. Ruangan itu seketika riuh oleh bisik-bisik mencemooh. Tatapan kagum yang tadi Fatah terima berubah drastis menjadi tatapan jijik dan menghakimi. "Sudah kuduga," seru Kevin penuh kemenangan. "Mau didandani pakai jas semahal apapun, mental maling tetaplah mental maling. Dasar sampah." Fatah tidak marah. Ia juga tidak membela diri dengan berapi-api. Ia hanya menatap nanar ke arah jam tangan itu, lalu perlahan menoleh ke samping, menatap Vania. Fatah menunggu. Ia menunggu satu kalimat pembelaan, satu tanda percaya dari wanita yang tadi dipeluknya dalam gelap. Namun, Vania membatu. Matanya menatap jam tangan itu, lalu beralih menatap Fatah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecewa, bingung, dan rasa takut bahwa selama ini ia telah ditipu. Logika bisnis Vania bekerja cepat, bukti ada di depan mata. Fatah memang butuh uang. Keraguan itu terpampang jelas di wajah Vania, dan bagi Fatah, keraguan itu jauh lebih menyakitkan daripada fitnah Kevin. "Vania," panggil Fatah pelan, "kamu percaya saya mencurinya?" Vania tidak menjawab. Bibirnya terkatup rapat, tubuhnya mundur selangkah menjauhi Fatah. Gerakan mundur itu adalah jawaban yang paling jujur dan paling menyakitkan yang diterima Fatah malam itu. Hatinya yang baru saja terbuka, kembali tertutup rapat. Ia sadar, di mata mereka, dan di mata Vania, ia hanyalah seorang office boy yang tidak pantas dipercaya. Keheningan di dalam ballroom itu terasa begitu menyayat hati. Ratusan pasang mata menatap Fatah dengan tatapan merendahkan, seolah ia adalah hama yang baru saja ketahuan menggerogoti keindahan pesta. Namun, tidak ada tatapan yang lebih melukai hati Fatah selain tatapan Vania. Tatapan kosong yang dipenuhi keraguan itu
adalah jawaban paling jujur yang tidak ingin ia dengar. Di saat genting seperti ini, wanita yang mulai ia cintai itu memilih diam, membiarkan harga diri Fatah diinjak-injak oleh fitnah murahan Kevin. Fatah menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tidak berteriak marah, tidak juga membela diri dengan histeris. Ia justru tersenyum, sebuah senyum getir yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Fatah membungkuk perlahan, bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk memungut tas ransel bututnya yang tergeletak di lantai. Ia membiarkan jam tangan emas itu tetap tergeletak di sana, tidak menyentuhnya sedikitpun, seolah benda itu adalah kotoran. Perlahan, Fatah berjalan mendekati Vania. Kevin yang berdiri di samping Vania tersenyum puas, merasa menang telak karena berhasil menyingkirkan saingannya. Namun, Fatah sama sekali tidak menggubris Kevin. Matanya terkunci lurus ke manik mata Vania yang mulai berair. "Bu Vania," ucap Fatah dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan kegaduhan di sekelilingnya. Diamnya ibu sudah cukup menjawab semuanya. Ternyata benar, di mata ibu, seragam saya jauh lebih lantang berbicara daripada ketulusan saya. Fatah merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu identitas karyawan, kartu akses office boy yang selama ini menggantung di lehernya. Ia meletakkan kartu itu dengan lembut di telapak tangan Vania yang dingin. "Malam ini, saya sadar diri. Saya tidak pantas bersanding dengan ibu. Bukan karena saya miskin, tapi karena ibu tidak punya kepercayaan pada pasangannya. Demi menjaga nama baik ibu agar tidak punya calon suami seorang pencuri, saya memilih mundur. Saya berhenti, Bu. Terima kasih sudah mengizinkan orang kecil seperti saya bermimpi bisa dicintai oleh seorang ratu." Tanpa menunggu jawaban, Fatah berbalik badan. Ia melangkah keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak. Ia tidak terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah, melainkan seperti seorang kesatria yang memilih pergi dari medan perang yang tidak adil. Punggung tegap Fatah perlahan menghilang di balik pintu besar, meninggalkan Vania yang terpaku memegang kartu identitas itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Jauh di lubuk hatinya, nalurinya berteriak bahwa Fatah tidak bersalah, tapi gengsi dan logika sempitnya telah membungkam kebenaran itu. Malam itu berakhir dengan kemenangan semu bagi Kevin, namun menjadi awal penyesalan panjang bagi Vania. Sesampainya di apartemen mewahnya yang sunyi, Vania merosot di balik pintu. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk kartu nama Fatah, menyadari bahwa ia baru saja melepaskan satu-satunya pria yang tulus melindunginya, hanya karena ia lebih percaya pada kilau emas palsu daripada kilau hati yang murni. 1 minggu berlalu sejak malam kelabu di Hotel Majapahit. Seminggu itu pula Vania hidup seperti raga tanpa jiwa. Ia kehilangan sosok Fatah, dan hari ini, ia juga terancam kehilangan perusahaan yang dibangunnya dengan susah payah. Ruang rapat umum pemegang saham, RUPS, terasa sangat dingin dan mencekam. Meja bundar besar itu dikelilingi oleh para investor berwajah garang yang siap menerkam. Agenda hari ini tunggal dan mematikan. Akuisisi paksa perusahaan Vania oleh sebuah konglomerasi raksasa, Darmo Group, karena dianggap gagal memenuhi target keuntungan. Kevin duduk di sebelah Vania dengan senyum licik yang tak bisa disembunyikan. Ia sudah menyiapkan strategi untuk menjilat pemilik baru nanti agar posisinya aman, bahkan jika Vania harus terguling dari kursi CEO. Vania sendiri hanya menunduk lesu, lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi betapa hancurnya ia seminggu ini. Ia pasrah. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tepat pukul 10, pintu ganda ruang rapat yang terbuat dari kayu jati tebal terbuka lebar secara serentak. Suasana hening seketika. Masuklah 4 orang pengawal berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi, membuka jalan dengan sikap siaga. Di belakang mereka, langkah kaki yang mantap dan penuh otoritas terdengar mendekat. Sosok itu muncul. Bukan pria tua gendut seperti bayangan Kevin tentang pemilik konglomerat, melainkan seorang pemuda tampan dengan postur atletis, mengenakan setelan jas Armani abu-abu metalik yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi model undercut, memperlihatkan dahi yang cerdas. Tidak ada kacamata tebal yang melorot, tidak ada punggung yang membungkuk. Wajah itu bersih, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Vania mengangkat wajahnya perlahan, dan seketika napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, seolah melihat hantu. Itu Fatah.
Tapi bukan Fatah si office boy yang ia kenal. Ini adalah Fatah yang berbeda kasta, Fatah yang berdiri di puncak rantai makanan. Kevin yang sedang minum air mineral, tersedak hebat, hingga terbatuk-batuk. Pulpen di tangannya jatuh menggelinding ke lantai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tanpa mempedulikan tatapan syok seisi ruangan, Fatah berjalan lurus menuju kursi utama di ujung meja, kursi komisaris utama yang selama ini kosong. Ia duduk dengan tenang, menautkan jari-jarinya di atas meja, lalu menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Tatapannya berhenti sejenak pada Fania yang masih membatu, ada kilatan emosi yang sulit dibaca di sana, sebelum akhirnya ia beralih menatap Kevin dengan dingin. "Selamat pagi," suara bariton Fatah menggema, berwibawa dan tegas. "Maaf saya terlambat hadir untuk mengambil alih perusahaan ini. Ada sedikit urusan administrasi, office boy, yang harus saya selesaikan pemecatannya minggu lalu." Hening. Satu ruangan menahan napas. "Perkenalkan, nama saya Fatah Darmo. Pemilik tunggal Darmo Group dan pemegang saham mayoritas baru di perusahaan ini," lanjut Fatah sambil melemparkan berkas akuisisi ke tengah meja. "Mulai hari ini, aturan main berubah. Dan saya tidak mentolerir adanya tikus berdasi di dalam kapal saya." Fania merasa lututnya lemas. Ia baru saja menyadari kebodohan terbesarnya. Pria yang ia suruh mengepel lantai, pria yang ia hina miskin, dan pria yang ia biarkan pergi karena fitnah jam tangan, ternyata adalah pemilik nyawa perusahaannya sendiri. Fatah bukan sedang menyamar menjadi pangeran malam itu, Fatah adalah sang raja yang sebenarnya sejak awal. Rapat yang mencekam itu akhirnya usai dengan keputusan mutlak. Kevin dipecat tidak hormat dan diseret ke kantor polisi atas bukti sabotase lift dan rekayasa pencurian. Namun, bagi Fania, drama hari itu belum berakhir. Ia kini berdiri sendirian di rooftop gedung pencakar langit itu. Angin sore kota Surabaya bertiup kencang, menerbangkan rambutnya yang biasanya tertata rapi. Di kejauhan, jembatan Suramadu mulai menyalakan lampu-lampunya, menjadi saksi bisu kegelisahan hati Fania. Ia menunggu vonis nasibnya, yakin bahwa Fatah pasti akan memecatnya atau membalas dendam atas semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Suara langkah sepatu pantofel terdengar mendekat dari arah belakang. Fania menegang. Ia tidak berani berbalik. Ia malu. "Pemandangannya indah ya, Bu?" Suara itu terdengar, bukan suara dingin seorang komisaris, melainkan suara hangat Fatah yang dulu sering menyapanya di pantry. Fania berbalik perlahan dengan wajah tertunduk. Air matanya sudah mengering, menyisakan mata yang sembab. "Maafkan saya, Pak Fatah. Saya siap menerima surat pemecatan saya sekarang. Saya sadar saya tidak pantas memimpin perusahaan ini setelah memperlakukan pemiliknya seperti sampah," ucap Fania lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Fatah berjalan mendekat, lalu berdiri di samping Fania, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia tidak membawa surat pemecatan, ia hanya memasukkan kedua tangannya ke saku celana dengan santai. "Kamu tahu kenapa saya harus menyamar jadi office boy selama 3 bulan? Tanya Fatah tiba-tiba, mengabaikan permintaan Fania. Fania menggeleng pelan. "Itu syarat mutlak dari ayah saya sebelum mewariskan tahta Darmo Group." Fatah tersenyum tipis mengenang masa sulitnya. "Ayah bilang, kalau saya langsung duduk di kursi empuk CEO, saya hanya akan melihat topeng manis dari bawahan saya. Tapi kalau saya jadi orang paling bawah, saya akan melihat wajah asli manusia. Kevin contohnya. Dia sangat sopan di depanmu, tapi dia memperlakukan office boy seperti binatang. Itu watak aslinya." Fania memberanikan diri menatap wajah samping Fatah yang terpahat sempurna oleh cahaya matahari terbenam. "Tapi kenapa saya?" tanya Fania, pertanyaan yang menghantui pikirannya sejak tadi. "Saya juga jahat sama kamu. Saya hina kamu. Saya siram kamu pakai air pel. Saya marahi kamu setiap hari. Kenapa kamu malah melamar saya? Kenapa kamu tidak membenci saya?" Fatah menoleh. Tatapannya begitu dalam dan teduh, membuat jantung Fania berdegup kencang. "Benar, kamu memang galak. Mulutmu pedas seperti tahu tek level mercon." Fatah terkekeh pelan, membuat suasana sedikit cair. "Tapi selama 3 bulan saya mengepel lantai ruanganmu, saya melihat apa yang orang lain tidak lihat." Fatah memutar tubuhnya menghadap Fania sepenuhnya. Saat manajer lain pulang jam 5 sore,
Kamu satu-satunya orang yang bertahan sampai jam 2 pagi. Saat perusahaan rugi dan investor kabur, saya dengar sendiri kamu menelepon bagian keuangan sambil menangis. Memerintahkan mereka memakai uang tabungan pribadimu untuk menutupi gaji karyawan bulan itu, termasuk gaji office boy seperti saya. Kamu rela tidak beli tas baru, asal bawahanmu bisa makan. Fania tertegun. Ia tidak menyangka Fatah mengetahui rahasia kecil itu. Fania, ucap Fatah lembut, kali ini menyebut namanya tanpa embel-embel jabatan. Saya tidak mencari istri yang hanya manis di bibir dan pintar bersolek. Saya mencari wanita tangguh yang punya rasa tanggung jawab besar. Kamu marah-marah karena kamu peduli. Kamu stres karena kamu memikirkan nasib ratusan keluarga karyawanmu. Saya jatuh cinta pada tanggung jawab itu, bukan pada galakmu. Pertahanan Fania runtuh seketika. Air matanya kembali tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah. Ternyata, di saat ia merasa sendirian memikul beban dunia, ada seseorang yang diam-diam menghargai perjuangannya dari sudut ruangan yang paling gelap. Jadi, Fatah mendekatkan wajahnya, tersenyum jahil, tawaran menikah itu masih berlaku. Tapi kali ini bukan karena taruhan, dan bukan sama office boy. Mau tidak menikah sama Fatah Darmo? Di bawah langit Surabaya yang mulai gelap, Fania mengangguk mantap sambil menghapus air matanya. Pelukan hangat di rooftop itu menjadi penanda bahwa sandiwara telah berakhir, dan kisah cinta mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak badai drama di rooftop itu mereda. Suasana di kantor cabang Surabaya kini terasa jauh lebih hangat. Sehangat hubungan Fania dan Fatah yang sedang mekar-mekarnya. Tidak ada lagi sosok Fania si, Ratu Tega, yang gemar membanting berkas. Karyawan sering memergoki bos mereka itu tersenyum-senyum sendiri saat menatap layar ponsel. Sebuah pemandangan langka yang dulu mustahil terjadi. Siang itu, pintu ruangan Fania terbuka tanpa ketukan. Masuklah Fatah dengan setelan jas santai namun tetap berkelas. Sebagai pemilik saham mayoritas, ia punya akses bebas keluar masuk. Namun ia lebih sering menggunakan privilese itu untuk mengganggu kekasihnya. Fatah berjalan santai mengelilingi meja kerja Fania, lalu dengan jahil ia duduk di kursi kebesaran Fania, memutar-mutar kursi itu layaknya anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Sayang, panggil Fatah dengan nada manja yang dibuat-buat, menirukan gaya bicara bos yang menyebalkan. Tolong buatkan saya kopi dong. Gulanya sedikit saja, diaduk ke kiri 3 kali. Cepat ya, saya haus. Fania yang sedang sibuk memeriksa laporan keuangan mendengus geli. Ia menutup laptopnya dan berjalan mendekati Fatah sambil berkacak pinggang, mencoba memasang wajah galak yang kini sudah tidak mempan lagi. Enak saja. Kamu pikir ini kantor nenek moyangmu? Lupa, ini memang kantor nenek moyangmu ya? Fania tertawa kecil, menyadari kekalahannya. Lagian kamu ini komisaris utama, masa minta kopi sama direktur cabang? Turun harga dong, Pak. Fatah terkekeh, lalu menarik tangan Fania hingga wanita itu jatuh ke pangkuannya. Fania terpekik kaget, namun tangannya refleks melingkar di leher Fatah. Jarak wajah mereka begitu dekat, menyisakan debar jantung yang saling beradu. Dulu setiap pagi saya buatkan kamu kopi, saya bersihkan ruanganmu, bahkan saya rela disiram air pel. Sekarang gantian dong. Itu namanya investasi karma baik. Goda Fatah sambil merapikan anak rambut Fania ke belakang telinga. Dasar perhitungan, cibir Fania, meski wajahnya merona merah. Tapi serius, Fatah. Apa karyawan lain tidak akan bergosip kalau melihat kita seperti ini? Biarkan saja. Biar mereka tahu kalau bos mereka yang galak ini sudah ada yang punya. Bisik Fatah lembut sebelum mendaratkan kecupan singkat di kening Fania. Malam harinya, Fatah mengajak Fania makan malam, bukan di warung tahu tek, melainkan di sebuah restoran privat dengan pemandangan lampu kota Surabaya dari ketinggian. Di tengah makan malam yang syahdu itu, Fatah tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari saku jasnya. Ia tidak berlutut dramatis seperti di film-film, ia hanya menggenggam tangan Fania di atas meja, menatapnya dengan keseriusan yang meluruhkan hati. Fania, sebulan ini adalah hari-hari paling bahagia buat saya. Kita sudah melewati fase benci, fase drama, sampai fase saling terbuka. Saya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Saya ingin kamu menjadi pendamping saya. Bukan cuma di resepsi pura-pura seperti dulu, tapi di kehidupan nyata selamanya.
Will you marry me, for real this time? Fania menatap cincin berlian yang berkilau di dalam kotak itu, lalu beralih menatap mata Fatah yang penuh harap. Tidak ada keraguan sedikit pun kali ini. Dengan mata berkaca-kaca, Fania mengangguk mantap. Iya, Fatah. Aku mau. Asal kamu janji satu hal, ucap Fania di sela tangis bahagianya. Apa itu? Jangan pernah suruh aku makan tahu tek level mercon lagi, jawab Fania sambil tertawa di sela air matanya. Fatah ikut tertawa lepas, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Fania. Malam itu, janji suci mereka terikat resmi, bukan karena taruhan, tapi karena cinta yang tulus. Akhirnya, hari yang paling dinanti-nantikan itu tiba. Sebuah ballroom termegah di kawasan elit Surabaya Barat, telah disulap menjadi istana dongeng. Ribuan bunga melati dan mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang menyejukkan hati. Tamu-tamu undangan dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi, rekan bisnis internasional, hingga seluruh staf kantor cabang, termasuk para petugas kebersihan teman lama Fatah, hadir dengan wajah berseri-seri. Ini bukan sekadar pernikahan dua anak manusia, ini adalah penyatuan dua dunia yang berbeda dalam ikatan suci yang bernama cinta. Suasana hening seketika saat prosesi akad nikah dimulai. Fatah duduk bersimpuh di hadapan ayah Fania. Kali ini, tidak ada lagi Fatah yang canggung atau Fatah yang berpura-pura bodoh. Ia mengenakan beskap putih adat Jawa yang membuatnya terlihat seperti seorang pangeran keraton. Wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Di sampingnya, Fania duduk anggun dalam balutan kebaya putih penuh payet, kepalanya tertunduk syahdu, menyembunyikan air mata haru yang siap tumpah. Tangan Fatah menjabat erat tangan ayah Fania. Getaran di udara terasa begitu sakral. Saya terima nikah dan kawinnya Fania Wijaya binti Bapak Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 100 gram dibayar tunai. Suara Fatah menggema lantang, tegas, dan diucapkan dalam satu tarikan napas tanpa celah. Sah? Tanya penghulu. Sah? Jawab para saksi serempak. Kata, sah? Itu bagaikan kunci yang membuka pintu gerbang kehidupan baru bagi mereka. Fania meneteskan air mata bahagia, mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Doa-doa terbaik melangit, mengiringi perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Namun, kejutan sesungguhnya baru terjadi saat resepsi dimulai. Di pintu masuk utama, tempat para tamu biasanya berfoto, terdapat sebuah benda yang sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Sebuah figura emas raksasa berdiri tegak, namun isinya bukan lukisan abstrak atau foto prewedding yang romantis. Di dalam kaca figura itu, terpajang rapi sebuah seragam office boy berwarna biru muda yang sudah agak pudar warnanya, lengkap dengan sebuah kain pel yang seratnya sudah brondol. Para tamu undangan berbisik-bisik bingung. Banyak yang mengira itu adalah instalasi seni kontemporer yang nyeleneh. Melihat kebingungan itu, Fatah menggandeng Fania naik ke atas pelaminan dan mengambil mikrofon. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ucap Fatah sambil menunjuk figura tersebut. Mungkin kalian heran, kenapa ada kain pel dan baju lusuh di pesta semewah ini? Ketahuilah, seragam itu jauh lebih berharga daripada jas Armani yang saya pakai sekarang. Fatah menatap Fania dengan penuh cinta, lalu melanjutkan pidatonya. Seragam itulah saksi bisu pertemuan kami. Seragam itu yang mengajarkan saya arti kerendahan hati, dan kain pel itu yang menjadi jembatan bagi saya untuk menemukan wanita luar biasa ini. Benda itu saya pajang di depan, agar kami berdua selalu ingat, bahwa cinta kami tumbuh bukan karena harta atau tahta, tapi karena ketulusan menerima kekurangan satu sama lain. Kami tidak akan pernah melupakan dari mana kami memulai. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Fania tersenyum lebar, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Bukan karena menikahi seorang triliuner, tapi karena menikahi laki-laki yang bangga dengan masa lalunya, dan menjadikannya fondasi untuk masa depan mereka. Di malam yang penuh bintang itu, Fania dan Fatah berdansa, bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai sepasang jiwa yang telah menemukan rumah untuk pulang. Waktu berlalu begitu cepat seperti air yang mengalir tenang. Matahari pagi di hari Minggu yang cerah menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di sebuah rumah mewah kawasan Citraland, Surabaya. Aroma masakan yang menggugah selera, perpaduan bawang putih tumis dan mentega, memenuhi dapur modern yang didominasi marmer putih itu. Di sana,
Terlihat pemandangan yang mungkin akan membuat para investor asing terbelalak tak percaya. Fatah, sang komisaris utama Darmo Group yang disegani, kini sedang sibuk berkutat dengan spatula dan wajan teflon. Ia mengenakan apron atau celemek bermotif bunga-bunga kecil, yang jelas bukan pilihannya sendiri, melainkan pilihan jahil istrinya, menutupi kaos oblong santainya. Fania turun dari tangga dengan langkah pelan dan hati-hati. Penampilannya kini berbeda. Perutnya sudah membuncit indah, menandakan kehadiran buah hati pertama mereka yang telah berusia 5 bulan dalam kandungan. Wajah Fania polos tanpa riasan tebal ala CEO, namun justru memancarkan aura keibuan yang sangat cantik dan menenangkan. Ia berhenti sejenak di ambang pintu dapur, tersenyum lebar melihat punggung suaminya yang sedang berjoget kecil, mengikuti irama radio sambil memotong sosis. "Sayang," sapa Fania lembut sambil berjalan mendekat dan memeluk pinggang suaminya dari belakang. Ia menyandarkan dagunya di punggung tegap Fatah, menikmati kehangatan tubuh pria itu. "Kamu ini aneh banget sih. Kamu kan triliuner, Mas. Kita punya 3 asisten rumah tangga dan 1 koki profesional lulusan hotel bintang 5. Kenapa setiap hari Minggu kamu masih ngotot mau masak sendiri? Nanti tanganmu kasar lagi seperti dulu loh." Fatah mematikan kompor, lalu berbalik badan perlahan agar tidak menyenggol perut istrinya. Ia menatap Fania dengan tatapan memuja, lalu tangannya yang masih berbau bumbu dapur itu dengan lembut merapikan rambut Fania yang berantakan bangun tidur. "Dengar ya, Bu Bos," jawab Fatah dengan nada bercanda namun syarat makna. "Di kantor, di depan para direksi dan pemegang saham, boleh saja aku jadi CEO yang ditakuti. Tapi begitu aku masuk gerbang rumah ini, jabatanku copot. Di hadapan kamu dan anak kita nanti, aku tetaplah office boy pribadimu. Melayanimu, memasakkanmu, dan menjagamu adalah pekerjaan seumur hidup yang gajinya paling mahal di dunia, yaitu senyum bahagia kamu." Fania tertawa renyah, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Hatinya membuncah oleh rasa syukur. Fatah tidak pernah berubah. Uang dan kekuasaan tidak menggerus sifat aslinya yang melayani dan rendah hati. Fatah kemudian menunduk, mendaratkan kecupan hangat dan lama di kening Fania. Setelah itu, ia berlutut satu kaki, mendekatkan wajahnya ke perut buncit istrinya. "Selamat pagi, jagoan ayah," bisik Fatah pada calon bayinya. "Jangan nakal ya di dalam sana. Nanti kalau sudah lahir, ayah ajarkan caranya bikin kopi enak dan mengepel lantai yang bersih, supaya kamu jadi pemimpin yang tahu rasanya berjuang dari bawah." Fania mengusap rambut suaminya dengan sayang. Pemandangan pagi itu menjadi penutup yang sempurna bagi kisah perjalanan mereka. Dari lobi kantor yang dingin, tumpahan air pel, hingga kehangatan dapur rumah tangga. Kisah Fatah dan Fania mengajarkan kita satu hal yang abadi: jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap remeh hari ini, adalah orang yang akan memegang tangan kita menuju masa depan yang bahagia. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi akhir kisah cinta yang penuh liku antara Fatah si office boy miliarder dan Fania si CEO cantik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Fatah bahwa pemimpin yang baik harus mau merasakan susahnya bawahan? Atau kalian punya pengalaman serupa tentang jangan menilai orang dari penampilannya? Coba tulis pendapat dan cerita kalian di kolom komentar ya. Saya ingin membacanya. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kisah ini dari awal sampai akhir. Jika video ini menghibur dan memberikan inspirasi positif, jangan ragu untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil hikmahnya, dan yang paling penting, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih banyak kisah-kisah seru, romantis, dan inspiratif lainnya yang sedang kami siapkan khusus untuk kalian. Saya pamit undur diri. Tetaplah berbuat baik, tetaplah rendah hati, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.